Oke, so kita sudah melihat ada beberapa agenda pertemuan yang digadang-gadang akan menjadi titik temu antara Amerika dengan Iran yang sedang berseteru. Tapi juga kita masih melihat ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan khusus untuk kita semua kaitannya dengan kesepakatan itu belum hadir atau belum menjadi kenyataan. Nah, tapi juga ada peringatan di sini muncul dari IMF khususnya untuk Jepang. Ini kategorinya adalah peringatan untuk kebijakan baik itu moneter ataupun kebijakan fiskal yang dicanangkan oleh Takaichi. Ini ada ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang datang pertama dari masalah pertemuan Amerika dan Iran, dan ini kelihatannya kalau kita lihat dari perkembangan sebetulnya ada kabar cukup positif ya. Yang pertama kalau misalkan lihat dari positifnya adalah keduanya berhasil bertemu. Tapi yang kedua mungkin yang harus menjadi tanda tanya besar adalah apakah ini akan menjadikan kesepakatan yang mengikat di antara kedua pihak atau justru akan menjadi perseteruan abadi antara keduanya dan mungkin campur tangan yang bisa dilakukan oleh Israel ke depan. Yang jelas sampai detik ini kita belum dapatkan kepastiannya, jadi harap berhati-hati, segala sesuatunya masih bisa berubah-ubah dan baik itu eskalasi ataupun perdamaian sangat bisa terjadi. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan pernyataan dari para pejabat Fed, ada dua yang memberikan pernyataan yaitu dari Austin Goolsbee dan juga ada Michael Barr. Tapi saya soroti pernyataan dari Michael Barr karena dia merupakan gubernur Fed yang juga merupakan salah satu wakil ketua Fed. Ya, dia mengatakan terkait dengan bahwa Fed masih butuh waktu untuk merubah situasi ataupun merubah kebijakan tersebut. Jadi perlu pertimbangan lebih matang dan dia tidak menyarankan untuk dilakukan dengan segera. Nah, yang terakhir ini datang dari Jepang. Sebetulnya ini adalah kabar yang cukup bagus untuk Jepang. Ekspor yang terjadi untuk Jepang atau ekspor yang dilakukan oleh Jepang ternyata mengalami lonjakan dan ini cukup tinggi. Termasuk atau tercatat sebagai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir dan juga sepertinya mendapatkan angin segar dari Amerika. Ini kaitannya dengan hubungan kedua belah pihak yang dikatakan sebagai kemungkinan hubungan simbiosis mutualisme. Ya, ada investasi besar-besaran yang direncanakan oleh Amerika dan itulah investasi jangka panjang dan skala besar di Jepang. Nah, kita lihat terlebih dulu dari apa yang terjadi pada hari Selasa. Pertemuan sudah terjadi di antara kedua belah pihak atau dua delegasi sudah bertemu di Jenewa, Swiss. Tapi sayangnya saya tidak melihat ada hal yang cukup baru di sini. Mungkin beberapa pernyataan, terutama dari Iran yang mengklaim bahwa ini pertemuan konstruktif. 1 atau 2 hari sebelumnya juga sempat ada pernyataan dari pihak Gedung Putih pertemuan konstruktif. Lalu kemudian apa yang dikatakan sebagai konstruktif? Ya ternyata selain bertemu dua orang ataupun dua belah pihak ini, ternyata ada keterlibatan dari beberapa delegasi negara lain yang juga menjadi penengah. Dan mereka mencatat ada pertemuan cukup menggembirakan, berarti situasi ini lebih kondusif dari sebelumnya sehingga bisa meredam kekhawatiran terkait dengan perang dunia ketiga. Nah cuman masalahnya adalah baik keduanya, sebetulnya saya tidak melihat ada kesepakatan tertentu yang secara spesifik mungkin bisa mengikrarkan atau diikrarkan sebagai kesepakatan yang sangat nyata. Nah, artinya di sini kemungkinan pertemuan berjalan oke, konstruktif, tapi kalau kita bilang ada deal atau tidak, itu ternyata tidak atau belum terjadi deal. Nah, jadi kedua belah pihak memiliki waktu untuk memproses ke proses berikutnya dan salah satunya terkait dengan proposal yang akan diajukan oleh kedua belah pihak. Nantinya kedua belah pihak ini akan bertukar dokumen untuk mempelajari masing-masing proposal tersebut. Dan jika iya, berarti akan terjadi kesepakatan. Kalau misalkan salah satu atau bahkan dua-duanya keberatan, berarti belum tentu akan ada kesepakatan. Nah, satu sisi yang cukup menarik di sini adalah keduanya itu tetap mengirimkan, ya seperti Amerika masih tetap mengirimkan pasukan ataupun bahkan kapal-kapal tempur mereka. Sementara Iran kemarin itu melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz. Ya, mereka menggunakan ini untuk latihan perang. Siapa tahu mungkin akan terjadi eskalasi. Jadi alasan ini rasanya agak cukup aneh ya. Kalau misalkan keduanya bertemu tapi keduanya juga melakukan yang dinamakan siaga militer, saya rasa ujung-ujungnya ini akan terjadi perdebatan yang lebih menarik. Dan yang dikhawatirkan adalah peristiwa di tahun 2025 ada campur tangan Israel di situ dan kita mungkin akan melihat perang kembali. Cuman di sini kita tidak tahu apakah nanti Israel akan betul-betul turun tangan. Karena ada beberapa kode ataupun sandi yang sempat disampaikan oleh Trump bahwa dia akan memimpin ataupun menyetujui atau dengan kata lain merestui serangan yang akan dilakukan oleh Israel terhadap fasilitas-fasilitas nuklir ataupun persenjataan Iran. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, kita belum dalam tahapan fix atau final sehingga
apapun yang terjadi dalam 1 atau 2 hari ke depan atau bahkan sampai akhir pekan, sangat mungkin terjadinya perdamaian ataupun eskalasi. So prepare for the worst, tapi juga prepare untuk kemungkinan yang terbaik adalah perdamaian atau tidak terjadi perang. Masalahnya adalah yang saya ragukan adalah komitmen dari Trump yang kemarin sudah sempat menyinggung bahwa akan jauh lebih bagus kalau terjadi pergantian rezim. Nah, dalam hal ini berarti rezim ini maksud adalah Ali Khamenei diharapkan turun tahta ataupun menyerahkan kepada Perdana Menteri ataupun Presiden Iran yang baru. Nantinya ini akan menjadi atau menimbulkan konflik terutama kaitannya dengan Hamas. So akan sangat melebar ke regional dan ini yang dikhawatirkan beberapa pihak. Semoga saja tidak terjadi, tapi kalaupun ya, tolong prepare dengan segala sesuatu yang memungkinkan. Ya, termasuk hindari volatility di saat terjadinya situasi yang tidak memungkinkan. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan Gubernur Fed. Dia mengatakan terkait dengan Fed butuh waktu untuk merubah kebijakannya. Jadi untuk saat ini tidak ada perubahan kebijakan, alias dengan kata lain simpulannya adalah bahwa tidak akan ada penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Tidak akan ada perubahan suku bunga dalam waktu dekat. Dan itu berarti FOMC Maret belum tentu akan terjadi perubahan suku bunga alias penurunan suku bunga yang diharapkan. Nah, itu artinya apa yang kemarin kita bahas terkait dengan data inflasi yang relatif sudah lunak, betul adanya bahwa itu tidak serta-merta membuat Fed memangkas suku bunga di bulan Maret. Berarti masih butuh keyakinan lebih lanjut. Seperti yang dikatakan oleh Michael Barr dan juga beberapa pejabat lainnya, mereka butuh kepastian bahwa proses disinflasi ini terus berlanjut supaya menunjukkan indikasi bahwa inflasi tetap turun ke 2% target yang mereka inginkan. Nah, sementara Barr mengatakan khawatir dan cukup ragu bahwa kondisinya adalah inflasi kayaknya masih tetap bertahan di atas 2%. Ya, apapun itu kita tinggal tunggu, masih ada 1 bulan ke depan, termasuk data CPI atau data non-farm payroll. Kemudian yang mungkin akan kita lihat di sini adalah data-data ekonomi akan lebih sensitif, jauh lebih sensitif. Sayangnya nanti malam cuma ada data durable goods order. Jadi kita masih harus melihat atau menunggu sampai ke hari Jumat, ada data inflasi PCE di sana. Oke, yang terjadi berikutnya adalah terkait dengan ekspor Jepang yang meningkat tajam. Salah satu komitmen dari yang dilakukan oleh Takaichi mungkin adalah pertumbuhan. Nah, saya rasa ekspor ini yang bisa dikategorikan mungkin salah satu yang membantu ya, menunjukkan bahwa ada ketahanan di sana terkait dengan ekonomi Jepang, termasuk dari sisi ekspor. Walaupun kita tahu bahwa dunia dihadapkan kepada perang tarif dari sejak Trump memimpin di 2025. Nah, lucunya di sini kalau teman-teman lihat data ekspor bulan Januari yang menunjukkan kenaikan tersebut ditunjukkan dengan pengiriman ke China dan Uni Eropa yang lebih besar. Kita tahu bahwa China dengan Jepang itu terlibat konflik dalam 6 bulan terakhir, sehingga harusnya ini mungkin mengurangi ya terkait dengan ekspor tersebut. Tapi data menunjukkan bahwa data bulan Januari itu menunjukkan lonjakan sampai kurang lebih 3 tahun terakhir. Dan di sini ekspor ke Eropa meningkat sampai 29,6%, sementara ke China 32%, tapi ke Amerika itu berkurang sampai minus 5%. Tapi bukti tambahan ini justru menunjukkan bahwa Jepang memiliki proyek besar bersama Amerika dan kelihatannya ini tidak terpengaruh dengan data ekspornya ya. Dan ini akan memperkuat kedua hubungan. Cuman masalahnya adalah apakah nantinya akan menimbulkan efek simbiosis mutualisme atau justru akan merugikan dari Jepangnya. Yang jelas sampai saat ini mereka berdua masih tetap koordinasi terkait dengan pelemahan yen. Dan ini adalah peringatan dari IMF. IMF cenderung lebih mendukung kepada pengetatan kebijakan moneter yang akan dilakukan BOJ daripada mendukung program fiskal longgar yang dilakukan oleh Takaichi. So peringatannya di sini adalah bahwa apa yang dilakukan BOJ itu sudah benar dan disarankan atau didorong untuk tetap dilakukan sampai 2027. Artinya mungkin Maret atau bulan April bisa saja terjadi kenaikan suku bunga. Atau dengan kata lain mungkin ada pertimbangan lain dari BOJ. Apakah mereka akan mendengarkan pendapat IMF tersebut atau tidak? Karena masalahnya adalah di sisi lain pemerintahan Takaichi itu akan mengabaikan perintah ataupun peringatan IMF tersebut. IMF menyebut bahwa kebijakan Takaichi itu sedianya akan menyebabkan kemungkinan akan ada risiko munculnya tingkat utang baru dan disarankan untuk menghentikan itu. Tapi ya kita lihat ya, kalau misalnya ini terus dilakukan, saya rasa ujung-ujungnya adalah dampak yang lebih positif itu cenderung kepada index decay, tapi di sisi lain mungkin yen akan melemah terus. Kecuali kalau misalkan IMF memberikan saran dan didukung oleh BOJ, berarti dia menaikkan suku bunga, berarti kita akan lihat mungkin akan terjadilah penguatan di sisi yen.
Di sisi lain, dengan kebijakan ekspor tadi justru akan menopang kepada perusahaan-perusahaan eksportir Jepang, sehingga kalau kita perhatikan berarti ini lebih kepada condong melemahkan yen. Dan itulah yang terjadi sehingga akhirnya yen atau USD Japanese Yen mengalami kenaikan kembali. Walaupun secara keseluruhan relatif terbatas, tapi indeks Nikkei, Anda bisa lihat di situ perusahaan-perusahaan yang didukung dengan ekspor itu mengalami kenaikan signifikan, sehingga Nikkei mengalami kenaikan dari sejak kemarin. Oke, berarti untuk nanti malam, data ekonomi hanya berkisar kepada data Amerika dan itu durable goods order dan housing start, tapi kurang lebih beberapa saat lagi kita akan lihat data CPI dari Inggris. Harapannya adalah kalau misalkan angkanya relatif turun, berarti harusnya membuka peluang untuk BOE atau Bank of England melakukan penurunan suku bunga kembali. Mungkin di kuartal kedua atau di akhir kuartal pertama ini ya. Kita akan lihat ke depan apakah terjadi penurunan suku bunga apa tidak. Kemudian dari durable goods order, harapannya adalah penurunan dari 5,3 menjadi minus 1,7%. Tentunya ini akan mendukung kepada pelemahan US dollar nanti malam. Tapi hati-hati dengan kejutan, karena beberapa kali sering terjadi kejutan pada data ekonomi. Yang jelas semakin lemah data Amerika, itu akan menekan kepada US dollar dan berarti menguntungkan pada emas ataupun bahkan indeks saham. Atau dengan kata lain, ini juga akan mendukung kepada penurunan suku bunga Fed ke depan.